Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera, salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Santi Rahayu. Yang terhormat senior kami, Jenderal Polisi Purnawirawan Triyalti beserta jajaran. Yang terhormat Ketua BPKB Kota Serang, Gus siapa? Bagus Nuki Hidayat beserta jajaran. Dan saya banggakan Koordinator atau Satria Batko GBN Gubernur Bakti Nusantara Provinsi Banten, Saudara Haji Aan Nur Handiat, Sarjana Ekonomi, beserta Sekandi Mbak Rohayati, Sekretaris Pak TP Hamdan, Pak Usef Saifuddin, juga Ketua PD GBN Kota Serang, Saudara Edwin Renaldi, dan senior saya ini Pak Aan. Waktu dikaji di Indonesia saya bilang, Pak Ayib Fauzi ini umurnya 72 tahun tapi nafsunya 25 tahun. Sehingga di medsosnya itu selalu kering menyapa rakyat. Mudah-mudahan nanti dibalas sama Tuhan yang terbaik. Amin. Juga saya hormati Saudara Ahmad Satiri dari Pimpinan Pusat Pemuda Bakti Nusantara dan seluruh masyarakat rakyat Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini Kamis Pahing 25 Februari 2021 kami bisa silaturahim ke Kota Serang, Banten. Tidak ada tujuan dan maksud lain kecuali ingin membangun kebersamaan. Kita bersama dan bersatu untuk segera mendampingi rakyat, mendampingi pelaku ekonomi rakyat kecil kaula alim, petani, nelayan, pedagang, buruh, ojek, supir, becak, home industri, pengrajin, pemulung, juga pelaku ekonomi rakyat yang lain, serta generasi penerus bangsa, pemuda, mahasiswa, pelajar dan siswa di seluruh Provinsi Banten, di 8 kabupaten kota. Dan Banten ini sudah bukan rahasia umum, Pak Aan, gitu, wilayah pendekar dan titik awal muasal kebangkitan Nusantara, kebangkitan negeri ini dimulai dari wilayah Banten. Pak Jenderal, tanggal 1 September 2020 yang lalu, saya mohon izin kepada Wali Kota Serang, Haji Safruddin, yang kebetulan juga Dewan Kehormatan Pemuda Bakti Nusantara, sudah saya letakkan di makam Sultan Maulana Hasanuddin sebuah tur Nusantara untuk merekonstruksi kembali puing-puing sumber daya Nusantara yang sangat melimpah. Kita konsolidasikan dengan sebuah landasan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkowo. Kita bangsa terbesar, 750 suku bangsa yang melahirkan negeri kita ini. Kita bangsa terkuat. Walaupun tadi Saudara Aan nyampaikan bahwa rakyat kita memang sudah 700 tahun Pak Aan selalu terkena bubukan, akhirnya pikiran dan perilakunya sangat pragmatis. Demikian pula tata kelola negeri ini belum sesuai dengan ruh amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang semestinya rakyat diberi kail untuk berekonomi, rakyat diberi kail untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Namun yang ada sebagai realitas, hampir sebagian besar dari budget anggaran negara kita ini
langsung atau tidak langsung berbau bantuan sosial Pak. Sehingga kalau Pak Ayib sebagai Ketua API Kota Serang Banten mengeluh kawan-kawan pedagang lima diberi kredit banyaknya macet, itu karena mindsetnya memang sudah salah. Setiap dari pemerintah dianggap bantuan sosial. Dan ini kembali lagi menjadi sebuah setup yang struktural Pak. Memang saya sudah komunikasi dengan lembaga keuangan, hampir sebagian besar pelaku ekonomi rakyat kecil scoring kreditnya sangat rendah, terutama petani, nelayan, dan bumi industri. Oleh karena itu, Gumrega Bakti Nusantara hadir dalam rangka untuk mendampingi pelaku ekonomi rakyat kecil. Tadi Pak An bilang mau membuka lahan pertanian di ujung kulon 3.000 hektar. Kita juga punya program pertanian rakyat Gumrega. Kemudian yang kedua, saya sampaikan selamat untuk mendapatkan amanah sebagai koordinator Satria GBN Provinsi Banten kepada Saudara Aan Nurhadiat. Mohon ini diemban sebaik-baiknya dengan hati yang tulus dan ikhlas, hanya untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat dan masyarakat di seluruh Banten. Di GBN ini Pak Jenderal, kalau hatinya nggak murni, bersih dan suci, insya Allah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Jadi Presiden GBN tidak perlu melakukan langkah-langkah secara besar-besaran, cukup membaca Fatihah biar Tuhan yang menyelesaikan. Jadi kalau nanti Pak An menyalahgunakan kewenangan, ya Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Kemudian yang kedua, Gumrega Bakti Nusantara memiliki sebuah visi agung menghantarkan rakyat, bangsa, dan negeri ini menggapai kembali adil, makmur, adidaya. Ada kata-kata kembali Pak Jenderal, berarti dulu pernah adidaya, abad ke-7 Sriwijaya dan abad ke-14 Majapahit. Dan sejarah itu pasti reduplikasi, terulang kembali, karena alam selalu bekerja dan menuju satu keseimbangan baru. Kalau bahasa keren di ilmu sosiologi disebut sebagai the new civilization, sebuah peradaban baru. Kemudian kita punya panca misi agung. Saya diprotes Pak An, karena dimensi ketuhanan saya letakkan di nomor ketiga. Yang pertama adalah mendampingi dari hulu sampai hilir pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit maju, berkembang dan unggul, hidup rakyat sejahtera berkeadilan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, saya sebagai Presiden GBN memberikan sebuah kewenangan kepada Koordinator Satria GBN Provinsi Banten. Yang pertama, untuk mengelola GBN se-Banten, mewujudkan secepat-cepatnya visi, misi, tujuan, dan agenda besar Gumrega Bakti Nusantara di seluruh Provinsi Banten. Kemudian yang kedua, mengusulkan kepada pimpinan pusat GBN 8 kabupaten kota pimpinan daerah GBN. Di GBN ini Pak An tidak seperti di APLI. Kalau di APLI personalitinya besar, tapi di GBN cukup 5 orang di tiap kabupaten kota, 5 orang di kecamatan, 5 orang di kelurahan desa, 5 orang di kawasan ekonomi rakyat. Jadi nanti ada 8 kabupaten kota. Pak An segera mengusulkan dan segera kita lakukan apel akbar pelaku ekonomi rakyat se-Provinsi Banten.
Batko GBN juga memiliki kewenangan dari Presiden GBN untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi pimpinan daerah GBN Kabupaten Kota sebanyak. Jadi nanti Pak Edwin, kalau Pak Edwin dipandang Pak An melakukan sebuah hal yang bisa dianggap harus diberi sanksi, Pak An bisa mengusulkan kepada Presiden GBN untuk mengevaluasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, misi agung yang kedua adalah mendampingi generasi penerus bangsa untuk dicetak jadi kader pemimpin kesatria sejati dan besar. Pak Jenderal pasti tahu, sekaya apapun, sebesar apapun bangsa ini, tapi tatkala terjadi distorsi kepemimpinan, maka rakyat dan negeri ini pasti ujung akhirnya menjadi korban. Kita tidak ingin berjalan ke depan rakyat selalu pada realitas jadi korban tata kelola bangsa negara yang distortif. Yang kedua, generasi penerus bangsa harus kita siapkan lebih-lebih di era digital hari ini. Oleh karena itu, Pak An juga punya tanggung jawab melakukan safari kampus, safari ke sekolah-sekolah, ke organisasi kepemudaan dan yang lainnya. Misi agung yang ketiga adalah membangun, memperkuat toleransi antar umat beragama penghayat kepercayaan, khususnya mencegah konflik antar umat beragama. Kita tidak mau porak-poranda kembali dampak dan akibat dari konflik antar umat beragama yang itu juga pernah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, landasan utamanya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mahruwa. Kita tidak perlu menaklukkan, kita tidak perlu menguasai atau memaksakan perbedaan yang ada. Bahasa Jawanya, Bapak Ibu sekalian, kita harus arif bijaksana, melumerkan diri, mencari kesamaan untuk kemanfaatan bersama. Kemudian yang keempat, panca misi agung GBN adalah melestarikan, mewujudkan tatanan nilai budaya peradaban warisan leluhur Nusantara. Oktober 2018, Pak Jenderal, saya ke Bali, naik Grab ke Istana Tapak Siring sama ke Candi Gunung Kawi di Bali. Saya dapat cerita, dan ini fakta. Bali adalah satu-satunya dari 34 provinsi yang hidupnya adem, ayem, tentrem, ketolongan. Tidak pernah kita dengar sebuah konflik antar suku, antar agama di Bali. Jawabannya Pak An cuma satu. Di Bali itu Tuhan dan peradabannya orang Bali hadir di setiap relung kehidupan. Jadi tatkala agama dan tatanan nilai peradaban Nusantara ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, saya hakul yakin negeri ini dalam tempo secepat-cepatnya akan kembali adil, makmur, adil. Kita tahu kenapa Jepang bisa maju. Walaupun Jepang itu hanya matahari, Pak Usep, ya. Begitu dia ketahuan selingkuh, penyalahgunaan kekuasaan, walaupun hanya 5 perak katakanlah, langsung harakiri. Karena Tuhannya orang Jepang itu hadir dalam diri seorang pemimpin. Di Republik ini, Pak Jenderal, mohon maaf, ada 4 hal yang tidak selalu diterapkan dalam tata kelola bangsa negara kita ini. Tuhan tidak selalu dihadirkan. Itu yang pertama.
Ini buktinya banyak. Hari ini ada menteri kena OTT, jalan 3 minggu ada OTT lagi menteri. Seakan-akan Tuhan hanya diletakkan di dinding saja, sebagai hiasan air kursi, hiasan kalimat thayyibah dan sebagainya. Kemudian kedua, rakyat juga tidak selalu dihadirkan. Yang ketiga, alam semesta kita. Yang keempat, tatanan nilai budaya bangsa kita seringkali tidak mendapatkan porsi yang cukup. Bahkan banyak peradaban yang hari ini terbengkalai, termasuk Kota Lama Serang yang hari ini lagi direvitalisasi. Kemudian yang kelima, misi agung kita Pak Jenderal dan Pak An adalah menghadirkan, mendorong adanya keseimbangan keberadaan Tuhan, rakyat, alam semesta, dan peradaban negeri ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan kepada Pak Anur Hadiat dan kawan-kawan BBN Sebanten, 27 Oktober 2020 yang lalu di Gedung Juang 45 Jakarta sudah diluncurkan Presiden GBN 7 agenda besar mercusuar GBN tahap pertama. Inti dasarnya adalah memajukan ekonomi rakyat di rumah penduduk dan kawasan. Yang pertama, Pak An, saya minta Banten menjadi pilot project untuk hadirnya warung kelontong gumregah di rumah rakyat, di rumah susun, dan menjadi supplier kebutuhan pokok di kawasan industri, kawasan pemukiman. Ini gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tadi ada koperasi apa, Pak? Mikrojul Mukminin. Nanti kita bisa bermitra. Produk petani dari ujung kulon didirikan industri olahannya penggilingan, kita kemas sendiri, kita jual dari, oleh, dan untuk rakyat. Saya tidak pernah sepakat rakyat dikasih hal yang ceritas. Rakyat harus dikasih lain. Karena yang ceritas itu merusak mindset perilaku dari rakyat kita ini. Jadi saya minta minimal tahap awal Pak Aan di setiap kabupaten kota di Banten ini hadir 5.000 warung kelontong gumregah di rumah rakyat. Saya sudah sepakat dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, sudah tanda tangan dengan Damai Ekosistem dan berbagai lembaga. Nanti rakyat tidak kita berikan beban tambahan modal, tapi kita injek tambahan modal 10 juta per warung kelontong berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi rakyat tidak kita kasih uang Pak, tapi kita tambah barang kebutuhan pokok. Nanti yang ngolah Primer Nasional Koperasi Gumregah Sakti Nusantara. Kemudian kedua, motor toko gumregah. Motor toko gumregah ini dalam rangka untuk membangun, merevitalisasi ekonomi rakyat berbasis kawasan. Kawasan itu ada kawasan wisata, ada kawasan industri, kawasan pemukiman, bisa menjual sayur mayur, bisa menjual kebutuhan pokok, bisa menjual oleh-oleh khas, baik kue maupun berupa pakaian gitu Pak Jenderal. Ini penting. Ujung dan akhirnya gumregah ini harus mampu menampung seluruh produk pelaku ekonomi rakyat kecil terbeli secara layak. Kita tidak mau ada petani ketika panen raya harganya anjlok. Kita juga tidak mau ada buah-buahan yang bosok atau busuk tatkala panen raya. Oleh karena itu, tahap kedua Gumregah Bakti Nusantara Pak Aan adalah menghadirkan ekonomi sekunder, industri olahan yang nantinya kita putar dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita bisa
memproduksi Pepsodent sendiri, kita bisa memproduksi rokok sendiri, kita bisa menghadirkan gilingan beras, kita kemas sendiri, minyak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sentra layanan gubernur. Ini kalau bahasa kerennya, kita lakukan sebuah usaha penampungan distribusi supply chain. Jadi nanti setiap 100 sampai 300 warung kelompok ada satu sentra layanan. Jadi Pak An tadi mengingatkan ke saya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan bangsa ini, tapi kita harus selalu introspeksi diri dan kita harus berbuat nyata untuk kebangkitan ekonomi rakyat. Kemudian yang keempat adalah air sehat Gumregah. Mohon maaf Pak An, saya lagi tinggal finalisasi dengan kawan di Jogja. Itu ada air, konon ceritanya menggunakan teknologi leluhur Nusantara. Bahasanya revolusi industri 7.0 itu. Airnya sangat sehat dan memang ini tidak boleh ditarik keuntungan, hanya mengganti overhead production. Air sehat Gumregah ini tujuannya dalam rangka untuk menyiapkan sumber daya generasi penerus kita. Kemudian yang kedua sebagai pulau nuwun dalam bahasa Jawanya, permisi ke rumah rakyat. Kemudian yang kelima, Pak An, kita punya program pertanian rakyat Gumregah. Misalkan hari ini 3.000 hektar itu ada kekurangan modal untuk membuka lahan, kekurangan modal untuk membuat industri olahannya, pengemasan dan yang lainnya. Kita akan dorong lembaga keuangan dalam maupun luar negeri untuk membuka lahan pertanian. Bukan hanya di ujung pulau, bukan hanya di ujung pulau, di seluruh tanah air dan seluruh Banten. Kemudian yang keenam adalah perumahan rakyat Gumregah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ketemu Sekjen PUPR Republik Indonesia, Bapak Insinyur Muhammad Zainal Fatah, kebetulan senior saya sendiri dari Uli Guru Malang. Silakan Pak Dokter, kalau ada persetujuan Bupati, Wali Kota, Gubernur terkait dengan program-program Kementerian PUPR, nanti kita jadikan mitra PUPR untuk pembangunan yang terkait dengan kebutuhan perumahan rakyat kita. Jadi perumahan ini Pak Aan bukan hanya FLPP, ya, tapi Banten ini kan banyak kawasan wisata. Kita harus buka mindset baru. Rumah rakyat kita jadikan homestay untuk wisata, dan itu bisa kita dorong secepat-cepatnya. Kalau Pak An bisa membuat sebuah proposal homestay sebanten, saya akan dorong secepatnya untuk Kementerian PUPR dan yang lainnya. Perumahan rakyat ini penting. Kalau bahasa saya itu Pak Jenderal, kalau kawan-kawannya lain bicara land reform untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negeri ini kembali kepada pemilik, yaitu rakyat kita sendiri. Kalau saya bilang land and property revolution. Satu-satunya jalan adalah rakyat harus punya rumah sendiri, rakyat harus punya lahan usaha sendiri, baik di dunia perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan maupun ekonomi yang lain. Kalau ini terjadi, maka lahan kita, tanah di negeri ini akan kembali kepada rakyat dan bangsa kita. Kemudian yang ketujuh adalah lembaga keuangan rakyat Gumregah, dan nanti akan diwakili oleh Trinaskop karena ada unit usaha simpan pinjam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rakyat itu kaya, Pak. Saya sudah tahun ke-10 Pak Jenderal dampingi pedagang kaki lima di Petani. Jadi PKL itu dipalak, mohon maaf, premanisme saudara kita ini satu hari 50.000 tidak terasa. Di semua kawasan, di sektor, di pasar tradisional, di kawasan wisata,
di dunia pertanian, perikanan, semuanya itu ada. Dan saya selalu menyampaikan bahwa mereka harus kita rangkul secara manusiawi, tidak boleh diberangus. Karena saudara-saudara kita ini juga punya keluarga, punya anak istri dan masa depan. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk kita jadikan pijakan bahwa lembaga keuangan rakyat ini bisa kita mobilisir dana-dana rakyat, dana-dana pemilik negeri ini, baik yang di atas meja maupun yang di bawah meja, daripada ditaruh di bawah bantal, mendingan diputar untuk ekonomi rakyat. Pak An mantan anggota DPRD pasti tahu itu. Kalau saya belum pernah jadi penguasa, Pak, jadi nggak tahu itu yang di bawah bantal itu ada berapaan gitu. Karena ini besar sekali. Saya sampaikan bahwa sumber daya untuk pendampingan pelaku ekonomi rakyat itu bukan tergantung dari APBN di Jakarta, tapi ada di provinsi, kabupaten, kota masing-masing. Pak, kalau kita mau money laundry itu keluar minimal 30-40%. Tapi kalau masuk di ekonomi rakyat sudah gratis, dapat keuntungan, kan enak. Dan itu saya kira Pak Aan Nurhandian, nanti ada sesepuh Pak Ayib, mampulah sendiri. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Primnaskop Gumregah Sakti Nusantara. Kemarin sudah kita lakukan rapat pendirian Pak An tanggal 23 Februari di kantor KMI Indonesia. Ini adalah rumah besar Nusantara bagi pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit untuk maju, berkembang dan unggul. Karena saya aku yakin Pak, tatkala Trisula Revolusi Gumregah Nusantara ini terwujud, revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara, gerakan dari, oleh dan untuk rakyat, dikoppelkan dengan kekuatan pengusaha yang hari ini hadir Pak Jenderal, Budian, kemudian Pak Boy ya, sama kekuatan pengusaha yang lain, didukung oleh teknologi, akan menjadi sebuah raksasa ekonomi dunia. Dan saya aku yakin dengan rumah besar ini seluruh pelaku ekonomi rakyat kita masukkan di rumah Primnaskop Gumregah Sakti Nusantara, sehingga menghadirkan sebuah potensi ekonomi yang sangat besar. Ujung dan akhirnya akan lahir ekonomi tersier Pak, the big data business. Gojek aja yang anggotanya cuma 4 juta bisa dikalkulasikan menjadi 125 triliun rupiah. Tatkala nanti petani, nelayan, pedagang, buruh, termasuk TKI, ojek masuk di Primnaskop Gumregah Sakti Nusantara, maka ini kekuatan yang luar biasa. Inti dan akhirnya kita tidak perlu ngomong politik praktis. Jadi kalau nanti ada kader GBN mau jadi gubernur, rakyat yang menentukan. Bukan Aan pengen jadi gubernur, datang ke rumah rakyat bawa sembako 5 kilogram. Tapi rakyat menghendaki Pak Aan jadi gubernur karena sudah memberikan kontribusi kemanfaatan. Misi dasar GBN ini adalah satu, isi perut rakyat dan bangsa. Yang kedua, dampingi pelaku ekonomi rakyat dan bangsamu. Yang ketiga, dampingi generasi rakyat dan bangsa untuk menatap ke depan, menggapai adil, makmur dan adil. Kita mampu asal mau, tergantung kita sebenarnya. Tatkala kita memiliki sebuah tata kelola dengan sebuah kepemimpinan yang betul-betul sejati dan kesatria, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 untuk sebesar-besarnya demi keadilan dan kesejahteraan rakyat ini seharusnya Pak Jenderal begitu lahir sudah dapat ATM untuk mendapatkan dividen kekayaan di Nuswantoro ini, bukan menanggung hutang. Seharusnya begitu.
Pak, saya ini pernah menghitung dengan Pak Hadi Purnomo, waktu itu beliau Dirjen Pajak, tatkala kita punya gagasan single identity number, disetujui sama Presiden SBY, kita itu potensi pajak aja 16.000 triliun. Tapi karena ada tekanan-tekanan dari pihak sebelah sono, maka SIN ini batal dilakukan dan akhirnya Pak Hadi Purnomo diberhentikan dari Dirjen Pajak. Yang terakhir Pak Aan, kita dorong rakyat bangkit di tengah segala kesulitan. Saya aku yakin di balik ini semua Tuhan membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, melompat jauh ke depan. Saya bisa bayangkan kalau Pak An nanti punya pasukan di tiap kabupaten 5, di tiap kecamatan 5, di desa, kelurahan 5, di semua kawasan ekonomi rakyat 5 dengan bendera GBN dan Nasdem. Kemudian kita lakukan tata kelola secara profesional based on ekonomi. Yakin akan menjadi gula-gula ekonomi. Jadi intinya Pak Aan, GBN dan Nasdem Gubernur Sakti Nusantara memproduksi gula-gula ekonomi yang mampu menjadi kumparan daya magnet yang sangat besar bagi kekuatan ekonomi lokal, regional, nasional, dan global. Tidak masalah Pak, kita kerjasama sama Cina tidak apa-apa, sama Bule tidak apa-apa, sama Afrika juga tidak apa-apa. Tapi prinsip kesejajaran, kemanusiaan, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat dan bangsa dan negeri ini yang harus kita amankan. Saya tidak mau seperti yang disampaikan di Metro TV 25 Maret 2020 yang lalu di Edison Tower. Saudara-saudara kita nih Pak yang ojek online ketika kena COVID ini tidak mendapatkan apa-apa. Perlindungan tidak ada, santunan juga tidak ada. Padahal keringat mereka dikeras untuk perlindungan rupiah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya berharap tidak boleh lama Pak, karena ini konsepnya adalah revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara. Saya berharap bulan April sudah ada pengukuhan. Jadi nanti Pak Aan diumumkan Presiden, Pak Aan mengumumkan pimpinan daerah, sekaligus apel akbar pelaku ekonomi rakyat kecil sebanten di Kota Serang. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini dengan fotonya Pak Aan dengan background Prabu Siliwangi dan macan putihnya, Allah Tuhan yang Maha Esa mengendaki Banten Nusantara bertitik tolak dari Banten, dan itu menjadi pakem untuk ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.